10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari memilih komputer dan storage sesuai kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini menganalisis spesifikasi komputer dari brosur dan menyesuaikannya dengan kebutuhan, menentukan jenis storage yang tepat. Adapun materi hari ini, yang pertama komponen utama komputer, yang kedua memilih komputer sesuai kebutuhan, yang ketiga jenis-jenis storage, dan yang keempat memilih storage sesuai kebutuhan. Kita lihat yang pertama, komponen utama komputer. Komponen utama yang mempengaruhi performa atau kinerja dari komputer adalah yang pertama yaitu CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan prosesor atau otak dari komputer. Tugas utamanya yaitu menentukan kecepatan pemrosesan data. Yang kedua adalah RAM, Read Access Memory. RAM ini merupakan memori sementara yang mempengaruhi multitasking dan kecepatan eksekusi program. Yang ketiga, storage. Storage kegunaannya yaitu menyimpan data dan program, bisa berupa HDD atau SSD. HDD itu adalah kepanjangannya adalah hard disk drive, sedangkan SSD kepanjangannya adalah solid state drive. Yang keempat, GPU. Kepanjangan dari GPU adalah graphic processing unit. Fungsinya penting untuk editing video, gaming, dan memproses tampilan visual. Yang terakhir adalah layar. Layar dalam hal ini mempengaruhi resolusi dan refresh rate yang penting untuk kenyamanan terutama bagi editor video dan gamer. Jenis-jenis SSD yang kita lihat ini adalah SATA SSD. Nah, untuk melihat bentuk SATA kita perhatikan di colokannya ya. Colokannya yang ini. Jadi kita harus memperhatikan colokannya, bukan bentuk dan warnanya. SATA kepanjangannya adalah Serial Advanced Technology Attachment. Jenis SATA yang kedua adalah NVMe SSD. NVMe kepanjangannya adalah Non-Volatile Memory Express. Nah, perhatikan di colokannya ya. Colokan dari NVMe seperti ini. Nah, yang berikutnya kita akan melihat bagaimana SSD, yaitu SATA SSD ini dipasang ke dalam CPU. Nah, ini merupakan model dari SSD. Ini SSD-nya masih baru. Nah, kita perhatikan colokannya ya. Kemudian SSD ini dipasang ke dalam box atau casing dari CPU. Jadi casingnya ini dibuka dulu. Nah, sewaktu SSD SATA ini dipasang, ini menggunakan kabel. Jadi kita akan melihat kabel yang digunakan ya. Kabel yang digunakan mirip dengan kabel yang digunakan untuk HDD SATA. Nah, ini bentuk colokannya. Colokan yang ada di SATA SSD. Jadi kalau kita perhatikan ini ada bentuk L kecil dan L besar. Nah, ini salah satu kabel yang bisa digunakan.
Nah, di sini colokannya ini kan L yang kecil, berarti dicolok di bagian sini. Kemudian untuk yang L yang agak besar ini, yang agak panjang ini kabelnya diambil dari kabel pada kabel daya ya, power supply unit. Nah, yang ditunjukkan ini merupakan kabel yang berasal dari power supply. Ini kabelnya. Jadi di sini ada kabel merah dan ada kabel yang warnanya kuning. Jadi dalam membedakan kabel, jangan bedakan dari warnanya ya, tapi lihat colokannya baik-baik. Nah, ini untuk colokan yang L yang agak panjang tadi ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pencolokannya. Kemudian diambil kabel satu lagi yang berasal dari power supply unit. Power supply itu merupakan sumber daya untuk PC atau personal komputer. Jadi kabelnya itu sesuai dengan colokannya ya. Nah, jadi kalau dicolok bisa pas pada colokannya. Nah, beginilah cara memasang SATA SSD ya. Yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana NVMe SSD ini dicolokkan, dipasang pada motherboard. Motherboardnya ini memiliki colokan untuk NVMe. Nah, seperti ini, jadi panjangnya sampai ke yang paling belakang sendiri. Nah, ini udah dalam keadaan tercolok ya. Terlebih dahulu untuk perumahannya sehingga bisa dibaut ataupun di. Selanjutnya tinggal dikunci aja. Ini adalah pengunci. Setelah kita buka, kemudian seperti ini untuk skrunya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pemasangan dari NVMe ini. Kita pasangkan di yang bawah sendiri. Nah, untuk dengan tangan saja sudah bisa, tidak perlu kuat-kuat seperti ini. Kemudian kita pasang SSD M2-nya untuk NVMe ya cuy. Jangan salah membeli. Kalau perbedaannya M2 NVMe dan M2 SATA itu untuk yang NVMe ini ada satu lubang. Jadi kalau untuk yang NVMe ini ada satu lubang, untuk yang SATA ada dua lubang, di sebelah sini dan sebelah sini. Seperti ini. Jadi ada satu lubang. Kalau yang ada dua lubang itu yang M2 SATA. Kalau yang NVMe ada yang satu lubang seperti ini untuknya SSD M2 NVMe. Kemudian kita pasangkan. Setelah dicolok, ini harus dikunci skrunya. Nah, sekarang kita lihat ya pengunciannya. Usahakan rapat agar tidak mudah goyang ya teman-teman. Sini aman. Oke, terima kasih sudah menonton. Nah, jadi untuk pemasangan NVMe SSD ini udah selesai. Selanjutnya kita akan melihat memilih komputer sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana spesifikasi komputer untuk pelajar. Komputer untuk pelajar biasanya digunakan untuk kebutuhan tugas sekolah, browsing, mengetik, presentasi, dan hiburan ringan. Spesifikasi yang disarankan untuk prosesor atau CPU
adalah Intel Core i3 atau AMD Ryzen 3 atau lebih tinggi. RAM-nya 8GB minimal. Storage SSD 256GB atau lebih untuk kecepatan akses data lebih baik. Layar 14-15 inci Full HD. Nah, untuk spesifikasi pelajar, untuk kebutuhan komputer untuk pelajar ya, spesifikasinya yang perlu kita perhatikan prosesornya ini Intel Core i3 ya, atau AMD Ryzen 3. Ini minimalnya ya. Ini spesifikasi yang digunakan untuk masa sekarang ini ya. RAM-nya minimal harus 8GB. Kemudian storage-nya disarankan menggunakan SSD. Komputer untuk editing video, kebutuhannya adalah mengedit video, rendering, dan menjalankan software edit video. Spesifikasi yang disarankan prosesor Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7 atau lebih tinggi. RAM 16GB atau lebih, 32GB jika mengedit video 4K. Kenapa di sini menggunakan 32GB? Supaya kecepatan pemrosesannya lebih bagus. Storage SSD 512GB atau lebih plus HDD tambahan untuk penyimpanan file besar. GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 atau AMD Radeon RX 6600 atau lebih tinggi. Layar 15-17 inci, resolusi Full HD atau 4K, color accurate 100% sRGB. Nah, untuk kebutuhan editing video yang perlu kita perhatikan adalah prosesornya. Editing video itu kan biasanya butuh kekuatan yang lebih besar, maka prosesor yang digunakan harus lebih canggih ya. Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7. Untuk RAM-nya udah dipastikan lebih besar, minimal 16GB ya, tapi ya tergantung kepada video apa yang mau kita edit. Kalau videonya 4K ya harus menggunakan RAM 32GB lebih besar lagi daripada minimalnya. Untuk storage ini dibutuhkan SSD 512 dengan tujuan biasanya aplikasi atau software untuk editing video membutuhkan kecepatan pemrosesan yang lebih bagus. Sehingga GPU-nya di sini GPU-nya harus terpasang dengan GPU dedicated ya. Minimalnya RTX 3060 atau AMD Radeon RX 6600. Komputer untuk gaming, kebutuhannya menjalankan game dengan grafis tinggi, performa lebih stabil, dan refresh rate tinggi. Spesifikasi yang disarankan prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 untuk gaming biasa, sedangkan untuk gaming berat menggunakan Intel Core i7 atau Ryzen 7. RAM 16GB minimal. Storage SSD 512 plus HDD tambahan untuk game besar. GPU Nvidia GeForce RTX 4060 atau menggunakan AMD Radeon RX 6700 XT atau lebih tinggi. Layar 15-17 inci Full HD, refresh rate minimal 144 Hz untuk gaming lebih mulus. Nah, untuk layar ini sudah pernah saya jelaskan pada video spesifikasi hardware. Jadi pada gaming kita lihat juga biasanya gaming itu kan ada game yang ringan, ada game yang sedang, dan ada game yang sangat berat. Untuk ringan dan biasa itu, ringan dan sedang itu disarankan menggunakan Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. Sedangkan untuk game yang berat gunakanlah Intel Core i7 atau Ryzen 7. Untuk RAM minimal 16GB ya, kalau bisa ya lebih tinggi lagi. Sedangkan GPU ini sangat berpengaruh pada game ya, karena ada kalanya suatu game itu tidak akan bisa dijalankan dikarenakan GPU-nya kurang bagus. Nah, selanjutnya kita akan melihat kasus ini. Joko berprofesi sebagai editor video.
Editor video biasanya melakukan editing video yang memiliki ukuran file yang besar dan melakukan pemrosesan video atau rendering yang lama. Suatu ketika komputer PC Joko mengalami masalah ketika melakukan editing video. Komputernya bermasalah sehingga Joko memutuskan untuk membeli yang baru. Namun Joko hanya memiliki uang sebesar Rp15.500.000 dan ingin membeli komputer dengan prosesor Core i3. Ada beberapa toko dan Joko bingung harus membeli yang mana. Untuk itu Joko meminta bantuan kalian untuk membantu membuat keputusan. Joko mendapatkan brosur dari 4 toko penjual komputer sebagai berikut. Nah, dari sini ada 4 brosur yang diperoleh dari toko A, toko B, toko C, toko D beserta spesifikasi dan harganya. Kalau kita tinjau ya dari prosesornya, toko A, toko B, toko C, toko D menggunakan Core i3 tapi tipenya berbeda. Toko A dan B tipenya sama yaitu 12100 atau 12100H, sedangkan toko C menggunakan 12300H, toko D menggunakan prosesor dengan tipe Core i3 tipenya 12400H. Jadi kalau dari segi tipenya makin tinggi berarti kecepatan prosesornya makin bagus. Untuk kecepatan prosesor udah pernah saya jelaskan pada video spesifikasi hardware. Nah, sekarang untuk RAM. RAM dari toko A adalah 8GB DDR4. RAM toko B adalah RAM 16GB DDR4. Toko C 16GB DDR4. Toko D 32GB DDR4. Kalau dari segi RAM ya, semakin besar RAM-nya, semakin besar kapasitas RAM-nya, maka kecepatan eksekusi program semakin bagus. Nah, sekarang kita lihat di storage-nya. Storage dari toko A 512GB M2 NVMe SSD. Toko B 1TB HDD plus 256GB SSD. Kemudian storage dari toko C 512GB M2 NVMe SSD. Toko D menggunakan 1TB M2 NVMe SSD. Nah, dari storage kita ketahui storage itu ada 2, HDD dengan SSD. Sedangkan di sini ya, di sini kita lihat toko A menggunakan NVMe, berarti lebih tinggi SSD-nya daripada yang toko B. Toko B ini menggunakan SSD tipe SATA. Jadi NVMe itu kecepatannya lebih bagus daripada SATA SSD. Kalau pada toko C menggunakan NVMe SSD, toko D menggunakan NVMe SSD, cuma di toko D storage-nya kapasitasnya lebih besar yaitu 1TB. Tapi kecepatannya untuk NVMe imbang ya. Sedangkan untuk SSD-nya ini SATA lebih lambat daripada NVMe. Untuk GPU-nya, nah GPU ya, biasanya kalau kita terima brosur ya, kita sering menemukan dalam brosur itu VGA. Sebenarnya VGA ini menggunakan istilah yang salah, harusnya menggunakan GPU. Untuk GPU-nya kita lihat ya, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB. 4GB ini merupakan VRAM. GTX 1650 ini merupakan tipe dari GPU-nya. Nvidia adalah pabrikannya, GeForce ini tipenya. Nah, jadi untuk toko A dengan toko B GPU-nya sama. Toko C dan toko D menggunakan GPU yang berbeda ya. Berbeda pada tipe RTX 350 untuk toko C dengan VRAM-nya 8GB, sedangkan toko D menggunakan RTX 3060 dengan VRAM-nya 12GB. Nah, VRAM ini juga sangat mempengaruhi ya. Semakin bagus VRAM-nya, semakin tinggi VRAM-nya, maka
kecepatan pemrosesan visual semakin bagus, semakin cepat. Untuk layar, pada toko A menyediakan layar 15,6 inci Full HD IPS, toko B 14 inci Full HD IPS, toko C 15,6 inci Full HD IPS, toko D 16 inci Full HD IPS. Kalau dari layar semuanya menggunakan Full HD IPS, berarti tipe dari layar tersebut sama, kualitasnya sama, Full HD IPS. Dan untuk kualitas dari berbagai jenis layar sudah dijelaskan pada video spesifikasi hardware. Jadi pada toko A, B, dan C, toko A, B, C, dan D, kualitas layarnya sama tapi ukuran layarnya berbeda. Nah, untuk harganya kalau kita tinjau ya, toko A 12 juta rupiah, toko B 14 juta rupiah, toko C 18 juta rupiah, toko D 22 juta rupiah. Nah, di dalam membeli komputer tentunya harus sesuai dengan dana yang tersedia ya. Dari dana yang tersedia oleh Joko hanya memiliki dana sebesar 15.500.000. Jadi Joko nggak mungkin berutang untuk membeli komputer toko C dan D. Joko ragu-ragu dan meminta pendapat kalian lewat telepon. Menurut kalian, komputer yang ditawarkan toko mana yang cocok untuk Joko? Nah, ini bisa kalian jawab sendiri. Tadi udah saya jelaskan perinciannya, jelaskan alasan kalian. Nah, dalam menjelaskan alasan kalian, janganlah menggunakan kalimat yang sangat sederhana seperti harga kurang bagus atau duit kurang. Tapi berikanlah alasan yang tepat sesuai dengan spesifikasi komputernya. Dan ingat, Joko membeli komputer dengan tujuan untuk editing video. Jenis-jenis storage. Yang pertama adalah optical storage. Optical storage itu adalah media penyimpanan berbasis cakram optik yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data. Jenis-jenis dari optical storage yang pertama adalah bentuk CD. Kapasitas dari CD adalah 700 MB. Berikutnya DVD. DVD kapasitasnya adalah 4,7 GB. Selanjutnya Blu-ray disc atau disingkat ya menjadi BD ya, Blu-ray disc. Kapasitas terendah dari Blu-ray disc adalah 25 GB dan yang tertinggi adalah 128 GB. Sekarang kita lihat bagaimana optical disc ini dipasangkan ke media membacanya. Nah, yang ditekan ini merupakan optical disc drive ya. Inilah alat untuk membacanya. Jadi kalau komputer yang kita gunakan tidak memiliki optical disc drive, maka janganlah pernah menggunakan storage berupa optical disc, karena kita akan kerepotan. Berarti karena nggak ada media pembacanya, maka kita harus membeli dan memasang lagi. Jadi kalau membeli berarti kan kita harus mengeluarkan biaya. Sekarang kita lihat jenis storage yang kedua, yaitu memory card. Ini merupakan tipe SD card. SD card digunakan di kamera dan perangkat elektronik. Kemudian kita melihat tipe yang kedua, yaitu micro SD. Digunakan di smartphone dan action cam. Kemudian kita melihat yang tipe berikutnya adalah compact flash card ya. Bentuknya seperti ini. Digunakan di kamera profesional. Alat untuk membaca memory card disebut card reader. Inilah bentuknya. Di dalam membeli card reader ya, usahakan untuk membeli card reader yang memang sudah lengkap tipe-tipe memory cardnya, sehingga kita tidak butuh biaya lagi untuk membeli card reader khusus untuk memory card tertentu. Jadi kalau sekali beli, kita bisa belilah yang lengkap
sehingga semua memory card itu bisa masuk ke dalamnya, bisa dibaca melalui alat ini. Alat ini biasanya dicolok di USB port. Inilah namanya card reader ya, perangkat yang digunakan untuk membaca dan mentransfer data dari kartu memori atau memory card ke komputer, laptop, atau perangkat lainnya. Selanjutnya kita melihat jenis storage yang ketiga, yaitu flash disk. Ini merupakan bentuk dari flash disk 2.0. Dalam membedakan colokannya, lihat baik-baik colokannya ya. Jangan membedakan colokan dari warna, karena warna itu bisa membuat kita itu tertipu. Tapi lihatlah colokan. Kemudian yang ini merupakan flash disk 3.0 versi 3, 3.0, 3.1, 3.2. Dan kalau di pasaran ya biasanya yang 2.0 itu warna hitam, yang versi 3 menggunakan warna biru. Biasanya seperti itu, tapi tidak tertutup kemungkinan versi 2.0 menggunakan warna putih. Nah, ini merupakan flash disk dengan tipe C. Yang ini merupakan flash disk OTG. Yang merupakan OTG, colokannya ini, colokan yang di atasnya ini merupakan colokan OTG ya. Selanjutnya secure flash disk. Ini bentuk dari secure flash disk. Ini kegunaannya ini bisa membuat password pada flash disk tersebut sehingga keamanan data sangat terjamin. Sehingga kalau flash disk ini tercecer, orang lain tidak akan pernah bisa membuka datanya. Kemudian yang ini merupakan flash disk dengan tipe fingerprint. Jadi ini menggunakan sidik jari ya, seperti sidik jari dalam gadget yang kita miliki ya. Selanjutnya kita melihat jenis storage yang keempat, yaitu portable HDD atau SSD. Kita udah pelajari bahwasannya HDD dengan SSD itu kan memiliki perbedaan ya. HDD itu menggunakan cakram, SSD tidak menggunakan cakram tapi menggunakan non-flash memory. Dan untuk perbedaannya sudah saya jelaskan di video spesifikasi hardware. Untuk portable itu berarti bisa dipindah-pindahkan. Dan colokannya ya berupa colokan seperti ini. Colokannya kalau nggak menggunakan USB ya Type C, atau bisa aja colokannya berupa dari Thunderbolt. Memilih storage sesuai dengan kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih storage. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya. Yang kedua, kecepatan transfer data. Yang ketiga, kompatibilitas dengan perangkat. Yang keempat, harga. Kita lihat kasus berikut. Santi perlu membeli memori eksternal, atau memori eksternal itu disebut sebagai secondary storage device, untuk mengamankan datanya. Siapa tahu tiba-tiba komputernya rusak dan tidak dapat dinyalakan lagi. Selain itu, kadang-kadang Santi harus mengerjakan tugas menggunakan laptop ayah atau laptop kakak, sehingga perlu menyimpan pada memori eksternal agar hasil tugasnya bisa dipindahkan dari satu laptop ke laptop lainnya. Santi pergi ke toko dan diberi pilihan 4 memori eksternal sebagai berikut. Nah, ini memori eksternalnya ada yang berupa optical disk, portable HDD, kemudian flash disk, memory card. Kan kita udah mengetahui ya bahwasannya dalam memilih memori eksternal atau secondary storage device, yang pertama harus kita ketahui kapasitas penyimpanannya. Kalau dari keempat memori ini, kapasitas penyimpanannya paling besar pasti pada portable HDD atau SSD ya. Itu udah dipastikan paling besar. Kemudian kalau kita lihat yang paling kecil di mana? Yang paling kecil pasti sudah dipastikan adalah optical disk. Setelah itu memory card. Setelah memory card, kapasitas yang lebih besar dari memory card adalah flash disk. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan kecepatan transfer data. Dari keempat memori ini, kecepatan transfer data yang paling lambat adalah optical disk. Setelah itu yang berikutnya kecepatannya itu setelah optical disk adalah memory card, setelah itu flash disk, setelah itu
portable HDD. Jadi yang kalau kecepatan transfer data paling cepat ada di portable HDD atau SSD ya. Kalau dibandingkan ya antara portable HDD atau portable SSD, udah dipastikan SSD lebih cepat daripada HDD. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kompatibilitas ya. Kompatibilitas pada komputer. Kalau komputer memiliki optical disk drive, maka kita dapat menggunakan optical disk. Dan jika komputer memiliki card reader, biasanya ada beberapa komputer ya yang memiliki slot untuk card reader. Kalau tidak ya kita harus membeli sendiri card readernya. Kalau punya card reader maka kita bisa menggunakan memory card. Tapi kalau tidak mempunyai optical disk drive ataupun tidak memiliki card reader, maka opsi selanjutnya yaitu kita bisa membeli flash disk atau portable HDD. Cuma di dalam mempertimbangkan antara portable HDD dengan flash disk, kita perlu mempertimbangkan juga harga dan kegunaannya ya. Dari sisi harga, maka flash disk lebih murah daripada portable hard disk atau portable HDD atau portable SSD. Dari segi harga, optical disk paling murah. Setelah itu adalah memory card, kemudian flash disk, kemudian portable HDD. Nah, setelah mempertimbangkan dari segi harganya, kompatibilitasnya, dari kecepatan transfer datanya, dan dari kapasitasnya, maka kita lihat pertanyaannya. Mana yang akan dibeli Santi? Nah, dalam membeli Santi ketika akan membeli tentunya harus mempertimbangkan kebutuhannya untuk apa. Nah, dalam kasus ini ya, tidak dikatakan Santi memiliki uang berapapun ya, tidak ada nominalnya disebutkan. Tapi dalam membeli, meskipun Santi sanggup membeli portable HDD, meskipun sanggup ya, biasanya orang kalau memiliki uang yang lebih banyak, tentunya orang itu ketika membeli sesuatu pasti mempertimbangkan ada gunanya atau enggak. Demikian dengan Santi pasti akan mempertimbangkan memori eksternal mana yang akan dia gunakan. Nah, kita kan udah pelajari ya, bahwasannya optical disk itu membutuhkan optical disk drive, memory card membutuhkan card reader. Nah, kita perlu pertimbangkan, biasanya dalam suatu komputer paling umum yang terdapat adalah USB port. Itu udah paling umum, di semua komputer pasti ada USB portnya. Jadi ketika kita akan menjawab pertanyaan mana yang akan disebeli oleh Santi, maka kita perlu mempertimbangkan hal-hal yang sudah tadi saya jelaskan ya. Kemudian menurut kalian apa yang harus dipikirkan Santi saat memilih untuk membeli salah satu memori eksternal? Tadi juga sudah saya jelaskan hal-hal yang harus dipikirkan, yang harus dipertimbangkan ketika akan membeli secondary storage device. Jadi kedua pertanyaan ini bisa kalian jawab sendiri ya. Demikianlah materi memilih komputer dan storage sesuai kebutuhan pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.